Sudah dapat? Kita boleh sama-sama baca. Wah, ini kekecilan nih, mungkin boleh dilihat di HP-nya. Kita bergantian ya, yang wanita baca di ayat genap, yang pria baca di ayat ganjil. Kalau sudah siap, katakan amin. Kita sama-sama. Oke, kita boleh baca. Yang wanita dulu ya, silakan. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Amin. Amin. Jadi kita tahu ya, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, untuk jemaat di Filipi ya. Di sini kita mau belajar ya, apa sih yang menjadi teladan Kristus buat Paulus dan juga Rasul Paulus memberikan juga teladan kepada jemaatnya di Filipus ya. Di sini dikatakan bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang mendapat apresiasi positif ya. Itu jemaatnya yang baik ya. Dia mengenal Kristus secara mendalam. Dari Rasul Paulus karena kematangan, dikatakan kematangan rohani yang mereka tunjukkan ya. Mereka menjadi jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Ya. Mungkin di sini ada yang tahu Filipi di mana ya? Di Yunani ya. Saya kasih sedikit. Di sini dikatakan bahwa kota Filipi itu dulu bernama Krenides ya, yang kalau bahasa Yunaninya adalah Krene yang berarti mata air. Kota Filipi itu ada di sini dikatakan tepatnya di Via Egnatia di Greece ya, di Yunani. Ya, ini satu jalan yang menjadi penghubung antara timur dan barat Romawi. Ya. Nah, di sini yang menariknya ya, banyak penduduk Filipi itu ya yang ternyata adalah para budak dan veteran perang ya, karena dulu kan Romawi perang ya sama Yunani ya, perang. Kalau kita sering pernah nonton film 300 ya, 300. Oh itu kita lihat mereka selalu perang ya, selalu perang. Makanya di sini dikatakan banyak budak dan veteran perang. Nah di sini dikatakan juga jemaat Filipi itu dibangun oleh Rasul Paulus ya, itu di sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Ya, di situ dia bangun. Jadi jemaat Filipi itu terdiri dari orang-orang Kristen bukan Yahudi ya, orang-orang Kristen dan juga Yahudi. Ada juga yang seperti itu dan juga banyak juga orang-orang yang pendatang yang takut akan Tuhan ya. Jadi mereka bersekutu, mereka bersatu hati, mereka memuji memuliakan Tuhan. Karena dari itu Paulus memberikan di sini tujuannya adalah apa? Memberikan nasihat kepada jemaat itu untuk tetap taat dan setia. Ya. Ini penting. Dia mengirim anak rohaninya Timotius untuk menyampaikan karena saat itu Rasul Paulus posisinya di mana? Di penjara, ya di penjara. Tapi dia nggak pernah putus asa atau putus harap. Dia selalu merasakan sukacita karena melihat jemaatnya di Filipi itu benar-benar tumbuh berkembang. Ya. Gue di sini kalau BCP Manila ya, BCP Manila, kita ada pastor Pastor Winston ya, senior ya Winston. Dia selalu datang ke sini, Datang ke sini bukan untuk ngecek sih, tapi untuk melihat apakah jemaat saya itu bertumbuh secara bukan cuma kuantiti ya, tapi kualitasnya ya, secara rohani. Ya. Sama seperti itu. Dia punya kerinduan untuk
datang ya, untuk datang. Nah, di sini kita mau belajar sama-sama ya. Apa sih bentuk ketaatan ya yang bisa kita tunjukkan kepada Kristus? Sama seperti jemaat di Filipi ya, yang diajarkan oleh Rasul Paulus ya. Kita mau sama-sama belajar. Yang pertama apa kira-kira? Taat meski tanpa pengawasan ya. Tadi Pastor Winston datang, wah langsung Pak Robert bilang, minggu depan Pastor Winston datang, oke, ayo doa semuanya digerakkan lagi. Misalkan contoh nih, ayo Pastor Willy, tolong anak-anak muda digerakkan lagi, soalnya Pastor Winston mau datang nih, ya kita tunjukkan bahwa kita berdoa. Di sini dikatakan apa? Taat meski tanpa pengawasan ya. Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan apa? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku masih hadir. Waktu itu Paulus hadir ya. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi tetap harus dilakukan ya. Itu kalau kita melakukan taat tapi diawasi, berarti kita masih kecil ya. Coba tanya Pastor Willy, anaknya Hizkia ya. Kalau misalkan ada papanya pasti dia ngelihat sedikit, ada papanya nih. Mungkin kalau nggak ada papanya, wah I'm free, I'm free, I'm free. Wah hari ini, bulan ini nggak ada gembala saya nih, wah I'm free, I'm free. Boleh melakukan apa aja ya. Oke lah curi-curi dikit, bolos-bolos dikit lah pelayanan gitu kan. Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Nah kita juga mau terus belajar ya. Ini hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Pertama apa dikatakan Paulus? Melanjutkan ketaatan ya. Jemaat itu didorong untuk melanjutkan ketaatannya ya, yang telah mereka tunjukkan selama ini ya. Karena kualitas mereka sudah baik ya. Terus lanjutin ya, lanjutkan ya, kata menteri siapa ya? Presiden. Lanjutkan ya pembangunan Indonesia ya. Lanjutkan, yang sudah baik lanjutkan ya. Or even better, ya even better. Lalu yang kedua apa? Terus menjaga ketaatan ya. Bukan hanya dilakukan pada saat ada pemimpin rohani datang atau Pak Presiden datang ya, baru benerin jalan ya. Biasa gitu ya di Indonesia kemarin viral tuh di Lampung ya. Wah Pak Jokowi datang nih, beresin dulu jalannya. Ya, ternyata Pak Jokowi nggak lewat situ ya. Dia tahu mana nih jalan yang nggak dibenerin ya, ketahuan ya, ketahuan. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa apa? Ketaatan ini tetap dilakukan saat tak ada yang mengawasi. Ini penting. Ya, penting ya. Bukan dalam hal rohani ya, dalam hal duniawi ya, duniawi ya. Itu dikatakan kita harus punya apa? Kalau kita melakukan tanpa diawasi. Lakukan hal yang baik ya maksudnya. Bukan melakukan hal yang negatif tanpa diawasi. Biasa gitu. Melakukan hal yang baik tanpa diawasi. Itu kita katakan apa? Integritas. Ya, integritas. Katakan bahwa apa? Integritas itu melakukan sesuatu hal yang benar, yang baik. Meskipun gak ada orang yang lihat. Lakukan yang benar. Contoh gampangnya apa? Saya tinggal di BGC ya sama istri saya. Kan banyak lampu merah tuh di Filipina ya. Lampu merah, aduh ini 90 detik. Kiri kanan kosong. Kita ngeliat, dia udah jalan. Dia udah jalan, kayaknya kaki udah gatel mau ikut juga gitu kan kadang-kadang. Enggak, kita mau taat ya, kita mau taat. Begitu hijau baru kita jalan. Ya, itu hal yang simpel ya. Kenapa dikatakan bahwa integritas itu penting ya? Di sini saya dapat satu quotes bagus ya, dikatakan bahwa integritas itu kalau kita melakukan integritas itu sendiri akan membawa pikiran dan tindakan kita untuk tidak hanya mementingkan hal-hal pribadi semata ya. Namun kepada hal yang bermakna bagi sesama. Karena kita melakukan hal yang baik ya, bukan yang negatif tadi ya. Apalagi kita melakukan hal-hal rohani seperti firman Tuhan. Ya, itu hasilnya luar biasa. Menjadi berkat dan berbuah buat orang lain. Oke? Kita tahu bahwa kita melakukannya juga nggak boleh tadi. Kalau kita melakukannya tanpa ada orang yang mengawasinya, berarti kita melakukannya nggak ikhlas, ya, nggak tulus hati.
ya. Atau di sini dikatakan anonimnya itu munafik, ya, atau mungkin curang, ya, atau culas, ya. Jadi kita cuman melakukan kalau dilihat orang, kalau dilihat bos, ya. Kalau nggak ada bos, udahlah curi-curi dikit, ya, curi-curi waktu, itu segala macam, ya. Kita nggak harus melakukan seperti itu. Jadi kita harus mengerti bahwa nilai-nilai firman Tuhan itu kita harus dengan percaya kepada Yesus dengan iman, yang melakukan firman kebenaran yang Tuhan berikan, ya. Seperti yang tadi yang dilakukan Paulus, ya. Karena kalau kita bicara kebenaran nilai, ya, ini di luar Kristen, ya, di luar Kristen banyak orang non Kristen pun, ya, punya nilai-nilai kebaikan itu sangat tinggi, ya. Contoh dari pengalaman hidup saya, nenek saya, kakek saya tuh Konghucu, Konghucu, ya, kalau di Indonesia masih ada, ya. Itu nggak kalah baiknya loh sama orang Kristen, ya. Dia baik banget, ya. Semuanya cucunya diperhatiin, anak-anaknya diperhatiin, ya. Banyak, ya, kebenaran-kebenaran, nilai-nilai yang ada di dunia ini. Sang Buddha, ya, Taoism, banyak mengajarkan kebenaran, ya, kebaikan, ya. Bukan mengajarkan kejahatan, ya, kebaikan, ya. Bahkan dia juga ada yang salah satu mengajarkan nggak boleh membunuh binatang, ya. Gimana tuh kalau ada nyamuk? Paling ditiup aja, pergi, ya, gitu, ya. Jadi di sini kita harus tahu bahwa yang membedakan, ya, bahwa setiap orang itu mereka tidak bisa sendirian mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan di atas kayu salib, ya, tanpa mengerti tadi firman kebenaran itu, ya. Jadi siapa dong tugasnya untuk menyampaikan kebenaran firman itu? Kita, ya. Kita orang-orang Kristen yang menyampaikan. Saya juga kalau dibilang, ada rasa nyesal, nggak nyesal juga, ya. Ayah saya udah keburu meninggal, ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya, kebenaran percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Jadi kembali lagi, apakah kita sudah taat menaati firman Tuhan? Nah, kembali lagi seperti itu. Kalau kita aja, ya, saya tahulah firman Tuhan, Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Cuman itu aja. Belajar saat teduh, bisa join di dalam di dalam cool kita, ya. Kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Sama-sama. Sekarang banyak tuh coolnya, enggak cuma di Makati, di Mandaluyong, di Pasai juga coming soon oleh Brother Darius, ya. Cool wanita bijak ada juga, ya. Mungkin nanti akan terus ada lagi, ya. Kita doakan semuanya bisa menjangkau teman-teman kita yang di luar Makati, ya, tetap bisa boleh bergabung bersama-sama. Jadi balik lagi di sini, seperti apa yang dilakukan Paulus, ya. Jadi bukan cuma sekedar tahu aja, ya. Kita harus benar-benar mengerti, ya, mengerti firman kebenaran Tuhan, ya. Lalu selanjutnya apalagi, ya, ketaatan apa yang kita harus lakukan? Taat tanpa persungutan. Nah, ini penting nih, ya. Balik lagi anak kecil, ya. Nggak boleh makan, misalkan tadi sama Agus, ya, nggak boleh makan permen. Masih anak kecil nangis, pokoknya nangis. Akhirnya kita diiming-iming. Oh ya, oke, kalau nggak nangis nanti dibeliin permen lagi. Gitu. Jadi rohani kita masih anak-anak, ya, terkadang, ya. Mungkin kalian ingat perjalanan bangsa Mesir, ya. Bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Itu secara geographical, secara jarak, mungkin di sini kalau kita pakai Google Map, ya, itu kalau mereka jalan segala macam itu 2,5 tahun harusnya bisa selesai. Tapi karena mereka bersungut-sungut, ya, komplain, ya, pokoknya ngedumel terus, ya, dalam perjalanan. Akhirnya dia menghabiskan spend 40 years, 40 tahun, bayangin, ya, 40 tahun muter-muter, ya. Untung nggak mundur lagi, tiba-tiba, masuk Mesir lagi, kaget, ya, seperti itu, ya. Di
Di sini dikatakan di Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya. Kadang-kadang kita suka ngeyel, ya, suka ngeyel. Atau mungkin juga pemimpin kita, ya, pemimpin rohani kita, orang tua kita, atau mungkin saudara kita yang menasihati kita, ya, kita sering ngeyel gitu. Ya, gue mau sih taat karena dia inilah brother saya yang paling tua, ya. Udah gitu kaya lagi, ya. Mau nggak mau lah. Atau orang tua saya, gue taat deh, entah nggak dapat warisan. Jadi taat karena takut, ya. Tapi bersungut-sungut terus, ya. Nah, di sini kita mau belajar dampak dari persungutan itu apa sih? Ya, ini hati-hati nih. Di sini ada dorongan dalam bagian ini untuk kita senantiasa melakukan setiap perintah Tuhan tanpa persungutan. Ini penting, ya. Pertama, membuat perintah yang dikerjakan tuh menjadi semakin berat, ya. Bayangin, ya. Contohnya deh, kalau misalkan kita mau pergi jalan-jalan lah sama pacar atau sama istri, sama suami, ya. Dalam perjalanan nih, jalannya 4 jam nih, ya. Dalam perjalanan ngedumel terus nih pasangan kita nih komplain, terus saya jadi ingat Pastor Willy ngedumel terus, itu kira-kira jadi berat gak perjalanan? Aduh, jadi berat nih. Harusnya 4 jam, mungkin serasa jadi 4 hari. Komplain terus, ya, komplain. Kalau dalam hati sih mendingan gue pakai inilah, headphone lah, sampai itu bisa selesai, ya, nggak dengerin lagi gitu. Tapi nggak seperti itu, ya. Jadi membuat perintah yang kita kerjakan tuh menjadi semakin berat, ya. Sama seperti tadi bangsa Yahudi waktu mereka keluar dari Mesir. Lalu yang kedua apa? Persungutan kita itu bisa mengalihkan fokus kita, ya. Dan melemahkan kekuatan kita. Bayangin kalau kalian punya satu tantangan, ya, di kantor atau mungkin di project atau dimanapun, ya. Tiba-tiba dalam menghadapi tantangan, ya, tim kalian bukannya support, ya, tapi waduh ngomonginnya masalahnya terus, ya. Pokoknya setiap ketemu ngomongin masalah, bukan solusinya, masalah terus, ya. Itu kira-kira gimana? Ngelemahin nggak? Bete, ya, ngelemahin banget gitu. Waduh, ini orang bukan kasih semangat, tiap ketemu komplain terus, ya, komplain terus, ngomonginnya masalah terus, ya. Sama, ya, kita dalam satu tim pun kalau misalkan ada satu tim kita yang yang selalu negatif, ya, itu bisa infected loh ke semua tim, ya. Tim kita bisa nggak perform gara-gara satu orang itu, ya. Sorry itu kadang-kadang sama seperti cancer, ya. Kita harus cabut dari akar-akarnya supaya nggak mematikan semuanya, ya. Sama seperti itu, ya. Di firman Tuhan juga dikatakan tentang pokok anggur yang benar, ya. Kalau ranting-ranting yang nggak berbuah, potong, bakar, ya. Ngapain nggak menghasilkan buah, gitu. Simpelnya tanya aja petani, ya. Kalau dia nanam pohon yang keluarnya cuma daun aja, ngapain gitu loh. Saya mau anggurnya yang keluar, ya, anggur yang manis, bukan cuma daunnya aja, ya. Kita harus potong, ya, kita harus potong. Lalu sebaliknya apa? Kita harus melakukan itu dengan selalu bersyukur, walaupun, ya, mungkin kita merasa melakukannya itu sangat berat, ya, sangat berat, ya. Nah, kembali lagi tadi dalam firman Tuhan yang di ayat berapa ya tadi, ya? Bentar. Yang Filipi 2 ayatnya yang ke saya mulai dari 14, ya. 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saya garis bawahi apa? Sambil berpegang pada firman kehidupan, firman Allah. Kita harus melekat kepada firman Allah. Mungkin kalau yang di 2 minggu lalu, ya, yang Pastor Robert khotbah tentang pokok anggur yang benar. Kita harus melekat pada pokok anggur.
pada sumber yang benar, ya, bukan pada sumber yang salah, ya. Kalau pada sumber yang salah nanti membuat kita semakin berat akhirnya kolaps, ya. Aduh Tuhan, saya nggak bisa jalanin lagi. Sorry deh Tuhan, saya nggak bisa melakukan ketaatan lagi nih, ya. Karena inilah, karena itulah, so many excuses, ya. Semuanya dibilang, aduh nggak bisa deh Tuhan, ya. Tapi sebaliknya apa tadi dikatakan, jika kita melakukan dengan syukur, kita akan mendapatkan energi yang lebih baik lagi, ya, dari sumber yang benar, mendapatkan kekuatan baru untuk melakukan ketaatan kita. Saya suka quotes ini, ya, tentang rose, ya, bunga rose itu mawar, mawar. Kan kita tahu mawar berduri, mawar berduri. Dikatakan di sini apa? Some people are always grumbling because roses have thorns. Banyak orang yang selalu bersungut-sungut, aduh komplain, kenapa sih bunga ros ada durinya gitu loh. Ya. Tapi dia balik, ya. I'm thankful that thorn have roses. Beda ya. Saya bersyukur loh, pohon yang berduri ini punya rose yang begitu indah, begitu cantik. Jadi kita melihat dari sisi yang lain, ya, dari sisi positif. Karena saya percaya orang ini bersumber pada hal yang positif, bukan yang negatif. Kalau kita cuman fokusnya di duri, banyak orang yang nggak mau rose, ya. Banyak orang-orang yang nggak mau rose. Ya. Tapi bunga mawar itu banyak kok, ya, dibeli orang, apalagi anak-anak muda. Kalau lagi Valentine Days, udah lupa tuh durinya, ya. Amin. Oke, kita lanjut. Nah, hal yang ketiga apa? Ini agak cukup berat, ya. Kita tetap taat meski perlu pengorbanan, ya. Saya baca dari Filipi 2 ayat 16 sampai 17, sambil berpegang pada firman kehidupan yang tadi, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Di sini ada pesan yang Rasul Paulus sampaikan, ya. Ada 3 hal, ya, yang saya kutip. Pertama, ada 2 kata penting, ya, yang menunjukkan pengorbanan, ya. Berlomba dan bersusah-susah, ya, tadi, ya. Ngapain sih Paulus berlomba dan bersusah-susah gitu untuk membangun jemaat Filipi untuk tetap taat kepada firman kebenaran Tuhan, ya. Pasti ada tujuannya, ya. Saya yakin juga kalau kita berlomba, saya yakin kita harus prepare dulu, ya, berlatih paling enggak, ya. Berlatih untuk kita boleh berlomba supaya kita bisa mencapai paling enggak garis finish lah, ya. Enggak ngomongin juara 1 lah, ya enggak apa-apa. Paling enggak saya bisa selesai sampai garis finish. Saya enggak stop di tengah, ya. Atau saya enggak ngelanjutin perlombaan lagi, ya. Nomor 1 itu, ya. Itu yang dilakukan oleh siapa? Rasul Paulus, ya. Yang kedua apa? Dalam dia berlomba, ya, ada harga yang harus dibayar, ya. Saya yakin bahwa ketaatan plus pengorbanan itu banyak sudah dilakukan oleh para rasul sebelumnya, ya. Contohnya mungkin saya ambil kutip dari Daniel. Siapa yang udah tahu cerita Daniel, ya? Waktu Raja Yoyakim itu jatuh ke tangan Nebukadnezar, ya. Itu diambil orang-orang ini loh, anak-anak bangsawan, orang-orang pinter, ya. Jadi dia bukan orang-orang biasa yang diambil, orang-orang yang memang punya talent, yang punya mungkin kalau kita sekarang IQ-nya tinggi, ya gitu, ya. Orang-orang pinter. Supaya dijadikan untuk membangun bangsa di Raja Nebukadnezar, ya. Nah, di situ kira-kira ada hal pengorbanan gak yang Daniel lakukan pada saat itu, ya. Kalau kalian baca, Daniel itu tetap taat dan setia pada Tuhan, ya.
Pertama, contohnya dia nggak mau sentuh atau makan makanan raja, ya. Dia nggak mau, dia tetap taat dengan ajaran agamanya, tetap percaya kepada Tuhan. Dia nggak mau sentuh anggur, ya dia nggak mau sentuh hal-hal yang mungkin low kosher ya kalau orang Yahudi bilang. Dia nggak mau ya. Sampai itu dites, oke, suruh makan makanan raja, kita makan sayur ya, vegetarian, ya vegetarian. Lihat siapa yang lebih kuat dan sehat ya. Ternyata mereka lebih segar tuh daripada orang-orang bangsanya Nebukadnezar ya. Bahkan ya, bukan cuma itu, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Daniel ya. Dia bahkan dihianati, dituduh yang enggak ya, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara yang ada singanya ya, bukan ada bangku, ada singanya gitu ya. Tapi dia nggak dimakan singa tuh, karena dia taat pada Tuhan, Tuhan melindungi, meluputkan. Bahkan dia pun dimasukkan ke dapur api yang benar-benar sangat panas gitu loh. Dia tetap taat, tidak mau menyangkal imannya kepada Allahnya. Hasilnya apa? Dia diluputkan, ya, diluputkan. Lalu siapa lagi? Abraham, ya Abraham. Kita tahu Abraham itu juga dia membayar harga, Abraham itu waktu saya baca ya, ternyata bukan orang sembarangan. Kita tahu Abraham bapak orang percaya ya. Dia tuh orang kaya, konglomerat ya. Kalau kita sekarang bilang konglomerat ya. Tanahnya tuh banyak, aset ya, kalau kita bilang aset ya. Kalau dulu aset kambing domba apa segala macam. Terus juga orang-orangnya pun banyak gitu loh. Dia tuh bisa mengalahkan bangsa-bangsa di timur ya. Raja-raja di timur ternyata. Dia jago berperang ya. Semuanya dia ada ya. Tapi apa? Tuhan bilang pergi ke suatu tempat yang dia juga nggak tahu ya. Akhirnya dia bayar harga, dia taat dan setia. Baik Tuhan, dia lakukan. Dia tinggalkan semuanya itu. Bayangin ya. Bayangin contoh Darius, gitu dipanggil. Darius, malam-malam ya Darius lagi tidur. Darius, besok kamu pergi ke apa tadi yang Pak Yuda bilang Samal Island ya, yang di remote ya. Darius bilang, wah saya orang Filipina nggak tahu di mana tuh Pak. Gitu ya. Aduh, ini gimana nih motor saya, gimana nih komputer saya, gimana nih mungkin pasangan saya misalkan ya. Pasti kita bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Ya. Kita mulai bersungut-sungut lagi ya. Kita mulai, saya pikirin lagi deh ya. Saya pikirin lagi kira-kira saya bisa taat gak ya? Saya bisa taat gak ya? Tadi di Voice of Pentecost bagus sekali ya. Dikatakan fokus kita harus pada salib Kristus ya. Karena salib itu yang membentuk kita yang supaya kita menjadi lebih kuat untuk berfokus dan juga rely on Jesus. Itu bagus sekali. Sama kita harus bayar harga. Contoh yang lain tentang Yesus, ya, Yesus Kristus. Dia taat kepada Bapaknya sampai mati di atas kayu salib, ya, untuk memberikan apa? Pengorbanan, ya, membayar harga for you and me. Tuhan Yesus melakukannya, ya, sudah melakukannya untuk kita. Itu dari Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dia kasih jaminan hidup yang kekal. Ya, bayangin Tuhan Yesus sudah membayar harga yang begitu mahal buat kita. Nah sekarang balik lagi, apakah kita taat menjaga keselamatan kita yang sudah Tuhan Yesus berikan? Ya, kenapa Paulus wanti-wanti kasih tahu ke jemaat Filipi, kamu harus lakukan ini ya. Kamu harus taat. Pertama harus mentaati firman Tuhan, kebenaran firman Kristus ya. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa persembahkan ketaatan kita kepada Tuhan dengan sukacita ya. Yang tadi Paulus katakan ya.
Bahkan di sini dikatakan bahwa Paulus juga bahkan menyinggung tentang darahku dicurahkan ya, tadi ayat 17 ya. Walaupun darahku dicurahkan ya, istilahnya walaupun saya harus mati ya demi Kristus, saya melakukannya dengan sukacita ya. Di sini dititik beratkan bahwa dia mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan ya. Dia nggak main-main ya, benar-benar dia mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Dia tetap bersukacita karena ia berpegang pada firman kebenaran Tuhan tadi. Kalau kita berpegang pada hal yang salah ya, saya yakin kita nggak akan, ya nggak usah ngomong mati lah ya. Ngasih bayar harga aja pun kita mungkin mikir 2 kali ya, mikir 2 kali. Di sini di Filipi 1 ayat 21 bagus sekali dikatakan to live is Christ, to die is gain. Mungkin ada yang ingat siapa yang pernah ngomong ini ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada yang ingat gak siapa yang ngomong gini? Ingat ya Ahok. Waktu saya dengar gitu, saya berpikir, sombong banget nih Ahok, gak takut mati. Gak tahu banyak preman di Indonesia ya, bisa culik ya. Tapi waktu saya menggali firman ini, ternyata beda ya yang dimaksud. Bukan cuma hal kegagahan, keberanian saya mengikut Kristus, enggak. Dikatakan di sini karena bagiku hidup adalah Kristus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kalau aku hidup, ya. Kalau aku mati, buahku sudah dinikmati sama orang-orang, ya. Berarti adalah keuntungan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi malam ini kita sama-sama belajar tentang tadi obedience ya. Saya undang mungkin tim prophetic untuk naik ke panggung. Hal ketaatan yang Tuhan Yesus tambahkan, ya. Yaitu pertama apa? Kita harus berintegritas ya. Kita melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita tanpa harus ada orang yang melihat. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati, ya. Kita melakukan firman-Nya hanya untuk satu tujuan, yaitu tetap menjaga keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita di atas kayu salib. Dan jangan lupa melakukan amanat agungnya, membagikan ya kabar baik keselamatan itu buat orang lain. Jadi jangan kita keep sendiri, ya. Bagikan buat orang lain, buat orang tua kita, saudara kita, teman kita, ya. Kita bagikan, ya, biar dia juga percaya dan mendapatkan keselamatan ini. Yang kedua apa? Kita lakukannya dengan tanpa bersungut-sungut, ya, without grumbling. Ya. Menjadi pelaku firman Tuhan tanpa bersungut-sungut. Itu penting. Melakukan karena mengharapkan sesuatu atau imbalan dari Tuhan itu tidak tulus hati. Ya, melakukan dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, lakukan ketaatanmu dengan penuh sukacita, sama seperti yang tadi Paulus ajarkan. Walaupun saya harus berkorban, ya, saya lakukan ini dengan sukacita, ya. Mari kita terus berlomba untuk menyelesaikan perlombaan, untuk memperoleh kemenangan besar bersama Kristus. Di Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi walaupun orang lain yang melihat, kamu tetap smiling. Yang melakukan dengan sukacita hanya untuk Tuhan.